Tadi kita udah ngobrol-ngobrol dengan Kak Jessica dari Yayasan KDM, Kampus Diakoni Modern, tentang Street Chat World Cup. Nah, nanti kita akan ngobrol sama beberapa pemain ya yang mereka yang ikut serta pada saat di Brasil 2014 dan di Rusia 2018. Nah, tunggu aja ya ceritanya adik-adik. Nama saya Krisna Sugina. Usia saya 18 tahun. Sekarang saya sekolah di SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Ya, jumpa lagi dengan Coach David Daniel di acara Coach to Coach Podcast. Kali ini kita ngobrol-ngobrol bersama Krisna Sugina yang juga merupakan pemain Garuda Baru yang mewakili Indonesia di acara Street Chat World Cup tahun 2018 ya di Rusia ya. Nah ini Krisna bisa ini nggak ceritain nggak pengalamannya waktu pertama kali ikut Street Chat World Cup ini? Waktu pertama kali mau ikutan sih awalnya dari pertama sih 2014, cuma waktu itu umurnya belum cukup, jadi gitu. Ya nunggu lagi. Terus akhirnya datang kesempatan yang kedua di 2018 kemarin, dan itu waktu pertama kali seleksi itu banyak banget, ada sekitar 92 anak ya? Iya yang ikut, lalu itu diseleksi lagi. Masuk ke tahap 2. Nah, kenal event Street Chat World Cup ini dari mana? Kenalnya sih dari sekolah kami. Sekolah kami ya. Jadi dulu Krisna di sekolah kami, terus pernah ikut seleksi ya di tahun 2014. Kemudian ikut lagi di 2018. Nah, waktu pada saat seleksi itu dari sekolah kami ada berapa banyak yang? Kalau dari sekolah kami waktu itu ngirimnya 5 anak, cuma yang 2 anak nggak ikut karena kesiangan. Jadi yang berangkat cuma 3 orang. 3 orang. Seleksinya seperti apa sih, bisa diceritain ya? Kalau seleksi yang pertama itu tes fisik. Dari tes fisiknya kita dilihat dulu. Setelah tes fisik kemudian lanjut ke tahap 2. Tahap 2 tuh bikin apa? Dari sama sih kayak pertama fisik dulu, terus diajarin sama main gamenya juga. Ya. Nah, kalau SCWC sendiri tuh Krisna tahu nggak? Kan Street Chat World Cup ya, itu event yang seperti apa gitu? SCWC event yang untuk anak jalanan. Ya gitu ya. Pertama kali dikenalin, terus mau ada seleksi nih untuk SCWC, terus kan yang 2018 ke Rusia itu. Nah itu gimana tuh perasaannya pada saat ikut seleksi itu? Tegang atau senang gitu, excited mungkin? Waktu dengar ada seleksi ke Rusia itu harus ikut ya. Udah dari tujuan dari pertama juga kayaknya pasti bisa juga, dan yakin juga sih buat ikut ya, karena di 2014 pernah ya. Iya. Tapi nggak, karena usia jadi harus tunggu sekitar 4 tahun ya baru itu pas ke 2018. Kemudian nih seleksi ya, terus kemudian ada training camp gitu ya. Itu kemudian kamu tahu kepilih nih, ada berapa pemain sih yang berangkat ke sana? Yang berangkatnya ada 9 anak, terus yang 9 lagi untuk yang di Indonesia. 9 anak berangkat ke sana ya. Nah, terus pada saat kamu tahu kamu terpilih nih jadi di dalam 9 anak itu, gimana tuh? Waktu penyebutannya sih kayak tegang gitu. Kepilih atau enggak, tapi ya alhamdulillahnya kepilih. Jadi lebih senang gitu ya. Nah, kan sebelum berangkat ke sana, ke Rusia, selain sepak bola, apa saja yang dilakukan selama training center gitu? Banyak sih, kayak diajarin bahasa orang Rusianya, terus kita diajarin kayak team match gitu sini, terus sama ada nari untuk pentas seninya di sana. Pertama kali ikut di seleksi 2014 ya gitu ya, 2014, kemudian seleksi lagi 2018. Nah, pertama kali kamu
waktu di training center itu apa aja yang kamu lakukan? Selain sepak bola latihan ada apa yang ada pelatihan tentang apa bahasa atau mungkin karena kan kita mau ke Rusia ya kan. Nah, terus ada nggak pelatihan seperti itu? Ada sih, dia ajarin bahasa dasarnya untuk orang sana, bahasa Rusia. Bahasa Rusia. Sapa, Iya. Perkenalan. Iya. Terus selain itu ada yang kan nggak hanya sepak bola ya di sana ya. Kegiatannya kayak ada performance kayak gitu juga. Ada latihannya gitu juga begitu. Ada untuk performance-nya kita ambil tarian. Jadi itu ada 3 tarian. Tari piring, sajojo, sama tari Betawi. Itu digabungin. Oke. Nah, terus kemudian kan ini berangkat nih ke Rusia nih. Nah, di sana gimana tuh perasaannya tuh waktu kan pergi ke sana berapa lama perjalanan? Ingat nggak? Kalau naik pesawat tuh kan berapa jam? Mungkin bisa 1 harian mungkin atau lebih 1 hari. Lebih 1 hari ya. Seharian. Nah, kalau udah ketika sampai di sana, apa yang kamu rasakan gitu? Apakah ada bedanya sih? Suasananya seperti apa sih di sana? Pertamanya kiranya biasa aja gitu. Tapi ternyata beda ekspektasi. Bedanya tuh apa? Kirain suhu udaranya kayak biasa aja, tapi pas sana ternyata dingin banget. Dingin ya? Dingin karena anginnya atau suhunya di sana ya? Kemudian hari pertama itu apa sih yang dilakukan? Waktu hari pertama itu kedatangan dari tim-tim lain juga, terus kumpulkan sama perkenalannya juga. Perkenalan. Kamu ingat gak ada berapa negara yang datang ke sana menjadi peserta? 23. Ada 23 negara. Di hari pertama itu setelah perkenalan gitu ada kegiatan khusus lain nggak atau hanya perkenalan aja? Lupa. Iya, oke, lanjut deh. Oke. Nah, pertama kali main di sana itu ketemu siapa? Kita satu grup sama Brazil sama Burundi. Brazil dan Burundi. Iya. Pertama mainnya ketemu Brazil. Hasilnya? Dan kita menang 2-1. 2-1. Lalu ketemu satu lagi Burundi. Ketemu Burundi, kita kalah 3-0. Kalah 3-0. Oke, jadi ketemu Brasil ya, satu grup sama Brasil dan Burundi. Ya, tim Garuda Baru menang lawan Brasil, terus kalah dari Burundi. Mainnya gimana? Pas sampai di sana itu main bola di sana itu apa lapangannya seperti apa di stadion atau mainnya di stadion atau mainnya di stadion? Di stadion ya. Tapi seperempatnya lapangan bolanya. Seperempat lapangan bola. Cetak gol nggak pertandingan pertama? Enggak ya. Tapi selama di event ada mencetak gol atau asis ya di Tokyo. Ketika lawan siapa tuh? Lawan Mesir. Nah, pertandingan yang paling kamu ingat itu yang paling kamu ingat ketika lawan siapa? Ketika lawan Mesir sih. Lawan Mesir. Itu di menit-menit terakhir, 1 menit kurang kita masukin 1 angka lawan Mesir. Itu bahwa kita lolos ke semifinal. Oh, berarti itu pertandingan perempat final ya. Oke. Jadi posisinya berapa tuh kira-kira? Skor 0-0. Terus kamu kasih asis itu. Ya, lalu teman kamu siapa yang nyetak gol? Andre. Nah, di situ momen yang paling kamu ingat-ingat tuh ya. Kalau soal SCWC sendiri nih, kamu tahu sudah berapa kali event ini diadakan? Tahu event ini sih baru 2 kali, yang 2014 sama 2018. 2018. Latar belakangnya SCWC ini diadakan mungkin kalau yang saya tahu mungkin untuk menyuarakan suara hak anak yang dibilang harus diperhatikan. Kalau menurut kamu yang dilakukan oleh SCWC ini, event ini itu berhasil nggak? Kalau menurut saya sih berhasil ya. Karena dari saya pribadi juga merasakan keberhasilannya. Kayak saya di sana juga sempat menyuarakan hak anak. Saya merasakan itu ketika saya pulang dari sana. Ketika pulang dari event Rusia, ada perubahan apa yang kamu bisa rasakan? Dari
perubahan yang saya sebelum itu Iya. banyak sih perubahannya, kayak dari sikapnya, Sikap terus ya. kayak dari cara perilaku kita yang tadinya ya kurang teratur Kurang lah, teratur, nggak jadi, disiplin ya, misalkan gitu ya. jadi teratur. Jadi lebih teratur, lebih disiplin. Jadi setelah pulang dari sana yang kamu rasa ada perubahan ya, ada Jadi perubahan. lebih baik. Jadi lebih baik ya dibanding sebelumnya ya. Nah, kalau menurut kamu penting nggak nih acara event seperti ini? Kalau menurut saya sih penting banget. Pentingnya gitu. Karena selain untuk kita menambah wawasan atau ilmu juga, jadi kita bisa lebih tahu negara luar, kita bisa bertambah teman, Iya. atau Ya, bisa nambah teman terus ya jadi menurut saya lebih menambah wawasan. lebih wawasan lagi ya, jadi lebih luas lagi ya. Nah, kalau memori yang paling kamu ingat nih selama ICWC ini, ya mungkin bisa sepak bolanya, pertandingannya, mungkin bisa acaranya, atau mungkin bisa negaranya gitu. Apa yang paling kamu ingat? Yang paling saya ingat mungkin di pas pertandingannya, Pertandingan. terus sama saya dapat temen yang dari negara Nepal. Oh, dari Itu, Nepal. ya, dari pertama datang itu Indonesia disambut sama negara Nepal. Dari Nepal. Dan yang terakhir pas mau perpisahan, itu dia sempat ngasih jaketnya. Oh gitu, Saya, tuker-tukeran jaket gitu ya. Ya, dia aja yang ngasih. Oh, kamu nggak ngasih jaket kamu ya? Saya ngasih dia uang Indonesia. Oh, yang orang Indonesia. Oke. Nah, sampai sekarang masih ada kontaknya? Sampai sekarang masih ada. Masih ada kontak sama dia. Oke, itu yang kamu rasakan ya, yang paling momen yang paling kamu ingat. Nah, kalau tentang ini, ya kan ICWC ini kan kamu ikut bersama Garuda Baru sama Yayasan Kampus Diakonia Modern ya, KDM. Nah, menurut kamu program ini apakah harus terus dijalankan atau harus dipertahankan atau bagaimana? Ya, kalau bisa dipertahankan, pertahankan, dan kalau bisa lebih maju, ya harus lebih maju. Harus lebih maju ya. Oke, Krisna, harapan Krisna nih untuk SCWC atau untuk adik-adik kamu yang depan nantinya? Harapannya untuk kedepannya, untuk adik-adik yang ikut seleksi, terus semangat, jangan pantang menyerah, latihannya yang harus sungguh-sungguh, yang penting sih berusaha ya. Oke. Misalkan suka sepak bola ya, sepak bola atau futsal nih, lebih sukanya sepak bola apa? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Ada pemain favorit nggak? Kalau pemain favorit di bola Marcelo yang main di Real Madrid ya. Berarti pemain Brasil ya. Iya. Nah, waktu di Rusia itu juga, waktu SCWC ada juga nggak pemain legendaris gitu yang mungkin datang jadi duta gitu? Ada pemain pensiunan namanya Gilberto. Gilberto? Iya, Silva. Gilberto Silva, pemain Brasil. Nah, sempat foto-foto nggak dengan dia? Enggak deh. Nggak sempat ya. Nah, kalau pada saat di sana ada perjalanan pergi ke itu nggak? Ke keliling kota gitu lihat? Iya, pergi juga sih. Kayak ke ikonnya kota Moskow. Oke. Terus jalan-jalan ke di sungainya pakai perahu. Pakai perahu. Oke. Terus untuk di SCWC ini ya temanya apa sih di 2018 ini? Kalau tema 2018 kemarin itu temanya The Future Depends on You. The Futures Depend on You. Yeah. Oke. Nah, oke. Tadi kan udah ngomongin sepak bola, pemain yang kamu suka itu Marcelo ya. Yeah. Kalau tim nasional? Kalau tim nasional saya lebih suka Portugal. Yeah. Beda ya Portugal sama Brasil. Nah, kenapa Portugal? Karena ada Ronaldo juga sih. Ada Ronaldo-nya. Yeah. Kamu ada cita-cita untuk jadi pemain timnas atau? Kalau untuk jadi pemain timnas nggak ada sih. Nggak, belum ada ya. Hanya untuk sekedar hobi. Hobi dari sepak bola aja. Oke. Nah, untuk teman-teman kamu nih, kan kemarin masuk semifinal ya. Nah, itu selain itu prestasi apa aja yang bisa didapat sama tim Garuda Baru lah? Ada penghargaan buat beberapa pemain gitu? Kalau untuk prestasi mungkin dari tim kita sendiri ada goalkeepernya. Best goalkeeper. Nah, siapa namanya goalkeepernya? Rian.
Pemainnya siapa aja sih yang berangkat yang kamu ingat? Yang berangkat itu ada Adit, kaptennya, Kaptennya. Andre, Mhm. Malikal, Rian, Soma, Bayu, Ardi, dan saya. Oh ya, jadi 9 orang ya, Iya. hanya 9 orang. Oke, itu aja. Terima kasih ya Krisna udah mau sempatkan diri ngobrol-ngobrol dengan di episode ini. Semoga perubahan yang kamu rasakan itu juga nanti bisa dirasakan sama teman-teman kamu yang akan ikut lagi di acara SCWC yang akan datang. Terima kasih.